Kemudian yang kedua, maf'ul mutlak. Ya. Ini mirip namanya, semuanya maf'ul. Nanti ada beberapa, ada 5 sebenarnya yang bernama maf'ul. Hanya kita sebutkan ada 4. Yang kedua maf'ul juga, tapi dia diberi nama maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Apa itu maf'ul mutlak? Perhatikan. Maf'ul mutlak yaitu isim mansub yang berfungsi untuk menguatkan amilnya. Apa itu amilnya? Amilnya di situ dalam artian menguatkan terjadinya perbuatan. Paham ya? Menguatkan amilnya, yang diinginkan dengan amilnya maksudnya apa? Perbuatannya. Nanti akan datang ya contohnya. Jadi maf'ul mutlak yaitu isim, dia harus isim, kemudian mansub, nasab, tidak boleh apa? Rafa, tidak boleh jar, dan fungsinya untuk menguatkan amilnya atau menguatkan terjadinya perbuatan atau menjelaskan jenisnya. Nah, ini yang kedua. Jadi dia menguatkan amilnya, jenis terjadinya perbuatannya, atau yang kedua menjelaskan jenisnya atau menjelaskan berapa kali perbuatan itu dilakukan. Saya ulangi, maf'ul mutlak yaitu isim mansub yang berfungsi untuk menguatkan amilnya dalam artian menguatkan terjadinya perbuatan atau menjelaskan jenisnya atau menjelaskan berapa kali perbuatan itu dilakukan. Jadi ada 3 bentuk maf'ul mutlak. Berdasarkan hal inilah dia terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama maf'ul mutlak yang menguatkan amilnya. Apa menguatkan amilnya tadi? Artinya menguatkan terjadinya perbuatan, bahwa perbuatan itu betul-betul terjadi. Itu maksudnya. Baik. Contohnya, wa kallama Allahu Musa takliman. Perhatikan kata takliman. Kallama artinya mengajak bicara. Mengajak bicara. Allah mengajak bicara Musa. Takliman. Nah, takliman itu sama asal katanya dengan kallama. Kallama huruf apa ini? Penyusunnya kaf, lam, dan mim. Kalau takliman itu sebenarnya asal katanya juga dari kaf, lam, dan mim juga. Itu asal katanya. Adapun ta ini tambahan, dia ini tambahan, nanti akan dipelajari besok. Jadi kata ini dan kata ini adalah berasal dari satu kosakata, dari kaf, lam, mim. Artinya juga sama. Wa kallama Allahu Musa takliman. Allah mengajak bicara Musa takliman, dengan sebenar-benar pembicaraan. Allah kallama, mengajak bicara Musa. Yang diajak bicara siapa? Nabi Musa. Takliman, dengan sebenar-benar pembicaraan. Itu namanya penguat. Ya. Menguatkan apanya? Amilnya. Paham ya? Maf'ul mutlak yang menguatkan amilnya. Jadi dia mirip dengan taukid yang kemarin. Mirip dengan taukid. Hanya dia bentuknya menguatkan fiil, menguatkan pekerjaan, perbuatan. Kata kerjanya yang dikuatkan. Kalau yang taukid yang kemarin yang kita pelajari menguatkan apa? Dia isim. Jelas ya? Nah, wa kallama Allahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Nabi Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Baik, jadi dikuatkan bahwa betul-betul Allah berbicara kepada Nabi Musa, tidak sebagaimana yang disangka oleh orang-orang yang menyimpang bahwa yang berbicara kepada Allah Nabi Musa. Nabi Musa berbicara kepada Allah. Kalau Nabi Musa berbicara kepada Allah tidak ada keistimewaannya. Sebab kita juga bisa berbicara kepada Allah dalam bentuk doa, ya kan? Tapi untuk membantah hal itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa kallama Allahu Musa takliman. Takliman itu menguatkan bahwa Allah betul-betul yang berbicara. Jadi Allah duluan. Allah menyeru Nabi Musa. Beda dengan kita, kalau kita yang menyeru Allah, berbicara dengan Allah dalam artian kita berdoa kepadanya. Kalau Nabi Musa, Allah yang mengajaknya bicara. Paham ya? Itu maknanya. Bahwa Allah betul-betul berbicara kepada Nabi Musa. Baik, contoh lain.
Dorobtu. Apa artinya dorobtu? Dorobtu tu itu sama dengan anak. Ya. Saya doroba, memukul. Saya memukul. Dorban, betul-betul memukul dengan sebenar-benar pemukulan. Maksudnya betul-betul memukul. Jelas ya? Jadi menguatkan perbuatan itu bahwa dia benar-benar terjadi. Jelas ya? Jadi dorban dia dibaca nasab sebagai apa? Maf'ul mutlak yang menguatkan amilnya. Contoh lain lagi, akramallahu mu'minina ikraman. Ya, ikraman dengan akrama itu asal katanya sama. Jadi selalu begitu. Selalu asal katanya sama. Sama tadi, dorobtu dorban. Dorban dengan dorobtu itu asal katanya sama dari dot, ro dan ba. Ya. Itu ciri-ciri maf'ul mutlak yang mudah dideteksi. Antara dia dan kata kerjanya itu berasal dari kata yang sama. Paham ya? Sama contoh yang ketiga, akramallahu mu'minina ikraman. Allah akrama, memuliakan orang-orang mukminin, orang-orang yang beriman. Ikraman dengan sebenar-benar pemuliaan. Betul-betul dimuliakan. Jadi ikraman maf'ul apa? Mutlak yang menguatkan amilnya. Ahanallahu kafirina ihanatan. Ahanallahu kafirina ihanatan. Ihanatan dengan ahana sama juga asal katanya. Allah ahana, menghinakan kafirina, orang-orang kafir. Ihanatan dengan sebenar-benar penghinaan. Dan sebenar-benar penghinaan. Ihanatan dibaca nasab sebagai maf'ul mutlak. Baik, di situ dibaca nasab ya. Cetakannya saja ya. Agak kabur. Baik, dipahami ini maf'ul mutlak yang menjelaskan apanya? Apa menguatkan amilnya, terjadinya perbuatan itu. Bahwa perbuatan itu betul-betul terjadi. Kemudian yang kedua, maf'ul mutlak jenis yang kedua yaitu maf'ul mutlak yang menjelaskan jenis atau cara perbuatan itu dilakukan. Jadi sini dia menjelaskan cara perbuatan itu dilakukan bagaimana. Contoh, darabtu Zaidan darban syadidan. Dia jelaskan jenis perbuatannya atau cara perbuatan itu dilakukan. Darabtu, saya memukul Zaidan, Zaid. Darban syadidan, dengan pukulan yang keras. Jadi dia jelaskan bahwa jenis pukulannya apa? Keras. Itu juga maf'ul mutlak. Jadi darban itu yang dicetak biru itu mansub sebagai maf'ul mutlak, dibaca nasab sebagai maf'ul mutlak, tidak boleh di rafa atau di jar. Paham ya? Hanya di sini bukan menguatkan amilnya fungsinya, tapi menjelaskan jenis pekerjaan itu atau perbuatan itu. Darabtu Zaidan darban syadidan. Saya memukul Zaid dengan pukulan yang keras. Contoh lain, misalnya, darabtu Amran darba Muhammad Aliin atau darba Muhammad Aliin. Saya memukul Amr darba seperti pukulannya Muhammad Ali. Contoh saya. Maksudnya apa? Maksudnya keras, dengan keras. Ya, sebab yang bagi masanya Muhammad Ali yang tua-tua tahu ya, dia pukulannya apa? Keras, petinju. Ya, saya pukul Amr seperti pukulannya Muhammad Ali. Ini menjelaskan apanya? Jenis jenis pukulannya, jenis perbuatannya. Ini maf'ul mutlak juga. Nah, iya, dia mudhaf nilai. Nah, bukan itu pembahasan kita yang dicetak biru. Darba itu apa? Nasab sebagai maf'ul mutlak. Jadi maf'ul mutlak itu walaupun ada nanti pembahasan lanjutannya, hanya kalau ciri-ciri yang seperti yang saya sebutkan tadi yang supaya mudah dideteksi, dia antara dia dan fiilnya itu mirip. Asal katanya sama. Lihat di situ darba. Fiilnya apa? Darabtu. Sama yang sebelum-sebelumnya. Antara dia dan fiilnya berasal dari kata yang sama.
Jelas ya, walaupun nanti ada di pembahasan lanjutan ada juga maf'ul mutlak yang berbeda antara dia dan fiilnya tapi artinya sama, namanya sinonim. Nanti akan datang. Baik, di sini antum pahami dulu apa itu maf'ul mutlak. Baik, kemudian yang ketiga menjelaskan jumlahnya. Ada maf'ul mutlak yang fungsinya menjelaskan jumlahnya, yaitu berapa kali perbuatan itu dilakukan. Kalau tadi jenisnya, sekarang jumlah perbuatannya berapa kali dilakukan. Nah, itu juga maf'ul mutlak. Contoh, darabtu Zaidan darbatain. Darabtu, saya memukul Zaid darbatain. Darbatain itu isim apa? Musanna, berarti jumlahnya berapa? 2. Saya memukul Zaid berapa kali? 2 kali. Paham ya? Nah, darbatain itu nasab. Isim musanna nasabnya dengan apa? Ya. Dengan iya. Cocok atau tidak? Cocok. Paham ya? Darabtu Zaidan darbatain. Darabtu sarikon thalatha darabatin. Saya memukul sarikon pencuri thalatha darabatin. Nah, thalatha itu dinasab sebagai maf'ul mutlak. Nah, hanya saja di situ thalatha dan darabtu itu beda asal katanya memang. Tapi lihat lanjutannya. Thalatha darabatin. Salasa disandarkan kepada dorobatin. Nah, dorobatin yang mirip dengan fiilnya. Paham ya? Baik, salasa dorobatin. Saya memukul sarikon pencuri 3 kali pukulan. Salasa. Salasa artinya 3. Dorobatin 3 kali pukulan. Contoh lain lagi, kabbaro Jabirun sab'a takbiratin. Kabbaro Jabirun, Jabir kabbaro, bertakbir. Berapa jumlahnya? Sab'ah. Sab'ah artinya 7. Takbiratin 7 kali takbir. Misalnya salat Id, ya. Kabbaro Jabirun sab'ah takbiratin. Jadi sab'ah dinasab kenapa dia? Sebagai maf'ul mutlak. Harus dibaca nasab sebagai maf'ul mutlak. Adapun takbiratin dia apa? Dia mudhofun ilaih, penyandaran. Nanti akan datang juga pembahasan khususnya. Fokusnya yang dicetak biru ya. Kabbara Jabirun sab'a takbiratin. Kemudian contoh lain terakhir, yukabbiru Muhammadun takbiron. Muhammad yukabbiru, bertakbir, takbiron. Ini salah cetak ya. Seharusnya takbirotan. Pakai tak melingkar. Tapi rotan pakai tas seperti ini, bukan pakai alif. Kalau pakai alif itu pembahasan yang pertama tadi, menguatkan amil, harus pakai ta. Yukabbiru Muhammadun takbiratan. Muhammad bertakbir sekali saja. Takbiratan itu isim apa? Mufrad, musanna atau jamak? Takbiratan. Nah, saya kasih kaidah. Kalau ada isim ujungnya ada ta melingkar seperti ini, maka kemungkinan besar pasti mufrad. Paham? Kalau ada isim ujungnya ta melingkar, ta seperti ini, ya, ta apa namanya, marbuto, maka dia kemungkinan besarnya apa? Isim mufrad, bukan musanna, bukan jamak. Ya. Kecuali ada beberapa hal seperti malaika. Tapi ini jarang ya, malaika misalnya. Nah, ini jamak, dia jamak taksir. Hanya saja ini dikasih ta untuk apa, diserupakan dengan isim mufrad. Asalnya yang pakai ta itu hanya isim mufrad, yang pakai ta melingkar. Ada jamak taksir tapi itu hanya beberapa kata, tidak banyak. Makanya saya katakan tadi kalau ada isim yang ujungnya seperti ini, kemungkinan besar isim apa? Mufrad. Kemungkinan besar isim mufrad. Baik, makanya di situ yukabbiru Muhammadun takbiratan. Kalau kita pakaikan ta marbuto, apa artinya? Muhammad bertakbir berapa kali? Sekali. Takbiratan artinya 1 kali takbir. Takbiratan dinasab sebagai maf'ul mutlak. Jadi sekali lagi maf'ul mutlak ada berapa jenis? Ada 3. Ada menguatkan amilnya, menguatkan perbuatan itu.
Kemudian menjelaskan jenisnya, jenis perbuatannya seperti apa. Kemudian yang ketiga menjelaskan jumlahnya, berapa kali perbuatan itu dilakukan. Nah, ini maf'ul mutlaq.